Kebijakan tarif impor yang diteken Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menjadi perbincangan. Bagi Trump, kebijakan tarif timbal baliknya ini dianggap bisa merangsang produksi dalam negeri Amerika Serikat dan memperkuat ekonomi negara paman Sam itu. Keputusan Trump ini juga menuai banyak penolakan. Indeks harga saham gabungan terus jatuh pada perdagangan di hari ini hingga lebih dari 3%. Baru 3 bulan berjalan, 2025 sudah membawa kabar buruk bagi ribuan buruh di Indonesia. Bukan hanya perusahaan kecil yang tumbang, raksasa industri pun ikut terseret badai. Total ada 38 pabrik yang harus tutup. Ribuan pekerja ter-PHK, bahkan gelombang PHK diprediksi akan terus bertambah. Harga emas baik dalam bentuk fisik maupun digital terus mengalami fluktuasi yang signifikan. Dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global, seperti ketidakpastian global yang memainkan peran krusial. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Itu is purely transactional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini. Mohon maaf tidak berguna, Pak. Banyak berita yang akhir-akhir ini jadi renungan. Haruskah Indonesia menjadi negara maju? Padahal negara maju pun juga sekarang ini sedang gonjang-ganjing. Mungkin kelihatannya pertanyaannya aneh. Siapa sih nggak mau jadi negara maju? Apa yang salah dengan negara kita? Atau mungkin kiblat kita? Masihkah kita ingin menjadi seperti mereka, negara-negara maju? Bahasan ini sudah lama tersimpan di file saya. Mungkin sekarang saatnya membuka file tersebut. Apa itu negara maju? Indikator negara maju itu biasanya ditandai dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Menurut World Bank, lebih daripada 13.845 US dollar per tahun. Dan kemudian indeks pembangunan manusianya atau IPM tinggi atau lebih daripada 0,8. Infrastruktur yang modern dan merata. Pendidikan dan kesehatan yang baik. Dominasi industri dibandingkan pertanian. Tapi kalau kita lihat Indonesia sekarang ini, PDB per kapitanya masih sekitar 4.900 US dollar. Jauh di bawah standar negara maju yang lebih dari 13.800 dolar. Indeks pembangunan manusia kita atau IPM-nya juga masih di angka 0,718 atau peringkat 114 dari 191 negara versi UNDP. Ketimpangan infrastruktur yang signifikan antar wilayah, terutama dengan Jawa dan di luar Jawa. Kemudian selanjutnya, Indonesia masih didominasi dalam bidang pertanian dan minim industri. Ini yang menyebabkan Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara maju, alias masih menjadi negara berkembang. Kemudian Indonesia membuat strategi. Apa strategi Indonesia supaya menjadi negara maju? Untuk mengejar status negara maju, pemerintah Indonesia telah menempuh beberapa langkah, yaitu mengundang investasi asing yang secara langsung atau sebut namanya Foreign Direct Investment, FDI, dalam berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto mengundang investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia di berbagai sektor bisnis. Kemudian mendorong industrialisasi dan hilirisasi komoditas pertambangan. Kemudian membangun infrastruktur yang besar-besaran seperti jalan tol, pelabuhan, bandara. Mempercepat transformasi digital dan ekonomi berbasis teknologi, bukan pertanian katanya. Namun, strategi ini memiliki konsekuensi. FDI atau Foreign Direct Investment seringkali menciptakan ketergantungan pada modal dan teknologi asing. Kecuali kita bisa batasi investasi asing untuk industri yang ramah lingkungan. Kedua, industrialisasi juga menyebabkan urbanisasi yang masif dan mengurangi jumlah petani. Hal ini akan mengganggu ekosistem pangan kita dan juga terutama pengalihan fungsi lahan menjadi industri dan perumahan. Yang ketiga, penambangan, merusak hutan, mencemari sungai, dan juga mengancam ketahanan pangan serta air. Jalan menuju negara maju versi global cenderung meninggalkan jejak ekologis yang mahal.
dan dapat merugikan kedaulatan pangan untuk jangka panjangnya. Pertanyaannya adalah, apakah naiknya pendapatan per kapita adalah bukti pemerataan kesejahteraan? Yang kedua, bukankah industrialisasi hanya mengayakan segelintir orang, yaitu kapitalis, dan makin mempertinggi jurang kemiskinan? Dan faktanya negara maju adalah negara yang konsumerismenya tinggi. Yang ini juga akan menciptakan krisis iklim. Negara-negara yang disebut negara maju itu justru jadi kontributor utama dalam kerusakan planet bumi ini. Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas lebih dari 50% emisi karbon historis. Dan juga gaya hidup mereka menuntut 3-5 kali planet bumi jika diikuti oleh semua orang. Jadi, kenapa kita harus meniru negara maju yang sukses merusak bumi ini? Apakah negara maju itu adalah satu-satunya pilihan? Mari kita lihat negara-negara yang tidak terlalu kaya atau tidak tergolong maju, tapi rakyatnya bahagia. Contohnya adalah Bhutan, negara kecil di Himalaya dengan sekitar 770.000 penduduk dan PDB per kapitanya sekitar 3.400 US dollar, artinya masih di bawah Indonesia. Tapi Bhutan disebut sebagai negara yang bahagia. Bhutan mengukur kemajuan negerinya dengan Gross National Happiness, alias indeks kebahagiaan, bukan produk domestik bruto. Mereka fokus pada pelestarian budaya, lingkungan, dan kesejahteraan spiritual rakyatnya. Dan sejak tahun 2008, Bhutan memiliki Kementerian Kebahagiaan dan mengukur kebahagiaan per kapita warganya. Di dalam belangko sensus penduduk mereka, ada kolom untuk mengisi taraf kepuasan warga atas kehidupannya. Kualitas kebahagiaan hidup diukur dengan Gross National Happiness Index, alias indeks kebahagiaan domestik bruto, bukan PDB atau produk domestik bruto. Sebuah pendekatan holistik untuk mengukur kebahagiaan dan kesejahteraan warga sekaligus panduan desain kebijakan berbasis bukti, dan hutan mereka terjaga lebih dari 70%, sehingga emisi karbon mereka negatif. Ada negara yang kedua, Costa Rica. Negara di Amerika Tengah ini memiliki 5 juta penduduk dan PDB per kapitanya sekitar 12.000 US dollar, masih tetap di bawah yang disebut namanya negara maju. Costa Rica tidak memiliki militer sejak 1948. Memang mereka masih berinduk ke Amerika Serikat. Mengalokasikan anggaran militernya untuk pendidikan dan kesehatan, serta 98% energinya berasal dari sumber yang terbarukan. Mereka dikenal sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi. Costa Rica menduduki peringkat puncak Happy Planet Index, menjadi negara paling bahagia sedunia. Kebahagiaan tidak harus mengikuti jejak industrialisasi dan konsumsi yang tinggi. Ini buktinya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebetulnya memiliki daerah yang disebut termiskin di Jawa, tapi juga paling bahagia. Apa itu? Yogyakarta. Mari kita lihat data Yogyakarta. Menurut data BPS, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rata-rata pengeluaran per kapita terendah di Jawa. Namun Yogyakarta menjadi provinsi dengan skor kebahagiaan tertinggi nasional menurut indeks kebahagiaan tahun 2021 dengan skor 76,34. Pendapatan per kapita Yogyakarta memang lebih rendah dibandingkan provinsi yang lain, tetapi masyarakatnya memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi. Indeks kebahagiaan dihitung berdasarkan beberapa faktor, termasuk kepuasan hidup, perasaan, dan juga makna hidup mereka. Pemerintah Yogyakarta berperan aktif dalam menjaga budaya lokal, mendukung komunitas seni, dan juga mempromosikan gaya hidup sederhana secara kolektif. Belajar dari Yogyakarta, kebahagiaan tidak identik dengan belanja besar atau konsumsi yang tinggi. Justru bisa jadi mereka tidak terstimulus oleh materialisme. Budaya nerimo mengecilkan angka cukup mereka, malah berpotensi bahagia dibandingkan kebanyakan penduduk ibu kota yang sudah terpapar materialisme. Bagaimana jika Indonesia menjadi negara mandiri dan bahagia saja, bukan negara yang maju?
Bayangkan jika Indonesia mandiri secara pangan, nggak perlu impor bahan pangan lagi. Tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Mandiri secara energi, melepaskan juga ketergantungan terhadap impor migas. Kita bisa mencari energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan harus mengimpor migas. Yang ketiga, kita punya jati diri dalam pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan budaya luhur Indonesia. Bukan diadopsi nilai-nilai asing yang seringkali menyesatkan. Yang keempat, mampu memproduksi segala kebutuhan rakyat, atau setidaknya mayoritas, tanpa ketergantungan terhadap import lagi. Import hanya untuk teknologi yang membantu produksi lokal, dan itu bersifat sementara, sebelum terjadi alih teknologi. Bagaimana caranya? Yang pertama, fokus pada kemandirian pangan regional. Pertanian terpadu organik, bukan food industry lagi. Jika pangannya terjaga organik, maka obatnya adalah herbal, bukan industri farmasi. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan seperti matahari, air, biogas, biofuel yang sumbernya melimpah di Indonesia. Yang ketiga, memproduksi bahan dan barang untuk kebutuhan rakyat terlebih dahulu sebelum kita mengutamakan ekspor. Karena ekspor dalam komoditas seringkali menaikkan inflasi yang akan membebani justru rakyat kita lagi. Yang keempat, membangun sistem pendidikan yang mendahulukan adab, akhlak, dan life skill. Bagaimana dengan teknologi? Tentu dipelajari, tapi diutamakan untuk membantu kerja manusia agar hasilnya optimal, namun nggak merusak alam dan moral. Dan juga sistem pengajaran pun harus berbasis praktek, alias experiential learning, bukan kebanyakan teori seperti saat ini, dan menghabiskan waktu. Yang kelima, mengurangi konsumsi, mengurangi hutang, dan juga hidup cukup. Jika kita bisa makan 2 kali sehari, selain mengurangi kebutuhan pokok dan pertanian, juga membuat badan lebih sehat, tidak overweight sebagai sarang penyakit. Itulah negara mandiri, tercukupi, kuat dari dalam, tidak mengejar angka, tetapi mengejar keseimbangan. Semakin kita konsumtif, semakin besar tekanan kerja dan waktu yang hilang. Konsumerisme dan materialisme menciptakan perlombaan abadi tanpa garis akhir, atau seperti perlombaan tikus atau rat race. Dengan mengurangi keinginan, kita dapat mengurangi tekanan hidup juga. Dengan hidup cukup, masyarakat bisa lebih bahagia, produktif, dan memiliki waktu yang lebih untuk keluarga dan spiritual. Dan saat kita tidak menuntut bumi terlalu banyak, alam akan kembali menjaga kita. Udara menjadi bersih, air menjadi berjernih, tanah menjadi subur, dan ketahanan pangan menjadi lestari. Jadi, haruskah Indonesia menjadi negara yang maju? Jangan-jangan selama ini kita terperangkap dalam operating system yang salah, yaitu kapitalisme global. Mungkin kita perlu mengganti operating system kita, sehingga Indonesia keluar dari kerumitan masalah yang nggak tersolusikan. Jelas akan ada pro dan kontra dengan ide ini. Dan penjelasan saya pun baru sekelumit saja, belum membahas bagaimana melunasi hutang luar negeri Indonesia tanpa mengeksploitasi alam. Pilih swasembada pangan, regional, atau food estate. Bagaimana solusi bagi PHK massal karena deindustrialisasi? Dan bagaimana sistem pendidikan menuju Indonesia mandiri? Topik mana yang Anda pilih selanjutnya? Atau mungkin Anda punya ide-ide untuk Indonesia menjadi lebih baik. Jangan bicara hal korupsi ya, karena itu beda topik. Kita lanjutkan nanti.